Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sahabat billah, dimanapun sahabat berada, kembali lagi bersama saya Yogi Anggara. Di sini saya akan menguraikan sedikit tentang materi, yaitu cakupan ibadah. Allah Ta'ala telah menciptakan manusia agar mereka beribadah kepadanya, yaitu agar mentaatinya dengan ketaatan yang disertai perendahan diri sepenuhnya dengan kecintaan. Dalam hal apakah ketaatan ini harus kita curahkan? Dalam ranah apakah ibadah itu harus kita lakukan? Dalam hal ini, Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Al-Ibadah fil Islam menyatakan bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut akan menyingkap suatu hakikat yang penting, yaitu cakupan makna ibadah dalam Islam serta keluasan cakrawala. Yang pertama, ibadah dalam Islam yaitu mencakup persoalan agama seutuhnya. Tashmulud dina kulluh. Syekh Yusuf Qaradawi mengutip pernyataan Ibnu Taimiyah sebagai berikut. Ibadah itu satu kata yang jami, mencakup segala perkataan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sahabat billah, salat, zakat, puasa, haji, berkata benar, menyampaikan amanat, menghormati kedua orang tua, memelihara hubungan kerabat, memelihara perjanjian, amar ma'ruf nahi mungkar, membaca Quran, berzikir, berdoa, dan lain sebagainya itu adalah termasuk ibadah. Begitu juga mencakup mencintai Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah, kembali kepadanya, ikhlas memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Ibnu Taimiyah menuturkan dalam bagian lain di Risalah Al-Ubudiyah, yaitu melakukan usaha-usaha serta memelihara sunnatullah yang diberlakukan di alam semesta ini. Ibnu Taimiyah berkata, maka segala usaha yang diperintahkan oleh Allah atas hamba-hambanya adalah ibadah. Dari uraian di atas dapat kita menarik kesimpulan sahabat semuanya bahwa ibadah di dalam Islam itu memiliki cakrawala yang demikian luas, yakni mencakup perkara-perkara yang wajib dikerjakan, al-wujub. Yang kedua yaitu perkara-perkara yang dianjurkan, an-nadab, dan yang ketiga itu perkara-perkara yang dibolehkan, al-ibahah. Sahabat billah rahmatullah dimanapun sahabat berada. Yang kedua, ibadah dalam Islam mencakup peri kehidupan seutuhnya. Tashmulul hayati kulliha. Di sini saya juga mengutip perkataan Syekh Yusuf Qaradawi berkata, ibadah kepada Allah itu meliputi seluruh aspek peri kehidupan manusia dan mengatur segala persoalannya secara tuntas, dari tata cara makan, minum, buang air, sampai kepada membangun negara, mengatur pemerintahan, mengelola harta benda, mengatur hubungan sosial dan sanksi-sanksinya. Demikian pula tentang dasar-dasar hubungan internasional, baik dalam situasi damai maupun perang. Nas ajaran Islam pun mengisyaratkan dengan jelas tentang hal ini, bahwa ibadah dalam Islam itu mencakup yang pertama itu perbuatan-perbuatan pemenuhan naluri manusia, al-a'malu ghariziyah,
Yang kedua yaitu amal-amal kemasyarakatan, al-a'malu ijtimaiyah. Yang ketiga yaitu mencari penghidupan, al-mas'ud. Yang keempat yaitu kemakmuran bumi, imaratul ard. Dan yang kelima menegakkan agama. Yang ketiga, cakupan ibadah adalah ibadah dalam Islam mencakup esensi kemanusiaan seutuhnya, tashmulul kiyanil basyari kullihi, yakni mencakup hati, al-qalb, akal, al-aql, dan al-jawarih, anggota badan. Syekh Yusuf Qaradawi berkata, maka seorang muslim dapat beribadah kepada Allah dengan pikiran, hati, lisan, dan indera-indera yang lain. Dapat beribadah dengan badan seluruhnya. Beribadah kepada Allah Ta'ala dengan hati dilakukan dengan cara menanamkan sifat ikhlas, tawakal, mahabbah, sabar, taubat, takut, harap, yakin, niat, dan ridho, seraya menghindarkan hati dari sombong, riya, ujub, hasad, dengki, ghaflah, dan nifaq. Beribadah kepada Allah Ta'ala dengan akal dilakukan dengan cara tafakkur, yakni memperhatikan dan merenungkan kejadian dirinya dan alam semesta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ketiga yaitu tafakkur. Jika juga dilakukan dengan cara mempelajari ayat-ayat Allah Ta'ala dan perhatikan petunjuk serta hikmah yang terkandung di dalamnya, yaitu dengan memperhatikan kejadian umat-umat terdahulu dan berbagai peristiwa sejarah, serta nasihat dan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Sahabat billah rahimakumullah, mungkin hanya inilah ringkasan singkat yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya undur diri. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.